Kisah Salum Sentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat 16, Yesus ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Dan Paulus menimpali dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap. Puji nama Tuhan. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Demikian firman Allah. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup memberikan warna di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan, dalam nama Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-10, ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, senantiasa berdoa kepada Allah. Haleluya. Saya akan membawakan 2 seri karena bukan hanya ini saja yang nanti di ayat-ayat lain. Jadi karena mengingat ini merupakan renungan, itu saja nanti sudah sampai 15 menit. 3 poin saja sudah sampai 15 menit. Nah, jadi dari pembacaan ini saya memberikan tema teladan hidup dari Cornelius. Jadi teladan hidup dari Cornelius. Cornelius adalah seorang yang kita baca dari ayat 2 itu tadi adalah saleh. Saleh itu adalah orang yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya. Ya, kalau orang saleh itu luar biasa itu. Lalu kemudian saleh itu juga hidup suci. Wah, hidup suci dan beriman kepada Allah. Dan kalau kita hidup suci beriman sebagaimana yang digambarkan oleh Tuhan, yang jelas kita tahu bagaimana Ayub, ya, dia saleh, dia jujur, yang kedua jujur, yang ketiga takut akan Tuhan, dan yang keempat menjauhi segala kejahatan. Mantap kali dia. Kita tahu Allah memberkati dia begitu luar biasa. 7 orang anak laki-laki, 3 perempuan, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang keledai, 500 ekor keledai betina, dan berbudak-budak yang sangat banyak. Yang mau saya katakan, hampir ada persamaan antara Cornelius dan si Ayub. Tetapi saya tidak bercerita tentang Ayub. Tetapi dampak hidup saleh itu sangatlah bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Nah, jadi ketika orang hidup saleh, maka dia akan taat kepada Allah, taat menjalankan perintahnya, hidup dalam takut, hidup dalam ketaatan untuk melakukan segala perintah-perintahnya, dan itu sangat diinginkan oleh Tuhan. Hidup dalam kesucian. Sekali lagi saya ulang, karena apa? Hendaklah kamu suci sama seperti Bapa. Hendaklah kamu kudus karena Bapamu adalah kudus. Nah, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Jadi seluruh kehidupan kita juga harus kudus, ayat yang ke-15. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah betapa pentingnya hidup saleh. Dan Cornelius, dia memberikan teladan hidupnya kepada, nanti kita akan melihat kepada masyarakat, kepada keluarganya, di dalam tugas-tugasnya. Dia memberikan teladan yang begitu luar biasa. Yang kedua, kata firman Allah ini bagian pertama, ya, teladan hidup dari Cornelius bagian pertama. Yang kedua, kata firman Allah, takut Tuhan. Wah,
Saya suka mengatakan ini, seringkali mungkin saya mengatakan takut akan Tuhan. Mungkin juga setiap doa, kata sambutan atau kata pembuka akan selalu ada kata-kata takut akan Tuhan. Karena apa? Takut akan Tuhan ini membuat orang terhindar dari dosa. Takut akan Tuhan kita bisa menghargai semua orang, menghargai siapapun, tidak lihat latar belakang, tidak melihat status, tidak melihat kedudukan dan pangkat. Semua orang dihormati, dihargai. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Karena orang takut akan Tuhan akan hidup sesuai dengan perintahnya. Dan itu sebabnya Cornelius takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, ya, ada takut akan Tuhan itu berarti takwa. Takwa itu taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Dan Cornelius sekalipun seorang perwira yang punya jabatan, tetapi dia mau taat melakukan perintah Allah. Dia bukan orang Yahudi, dia bangsa lain. Tapi dia percaya kepada Allah. Dia orang pertama yang menerima Yesus. Sebagai seorang perwira, tentu dia punya kekuasaan yang begitu luar biasa. Setidak-tidaknya 100 orang itu ada di bawah kendali. Dan itu sangat luar biasa. Jadi yang kedua kata takwa itu keinsapan diri yang disertai dengan kepatuhan dan ketaatan. Jadi insaf, sadar diri. Banyak orang kan tidak sadar diri. Orang yang pejabat-pejabat yang tinggi itu suka-sukanya saja. Ajudan sampai berapa orang. Dan suka-sukanya memerintah kepada ajudannya, suka-sukanya mengatakan kepada ajudannya. Kalau suka-sukanya mengatakan kepada ajudannya, itu tidak takut akan Tuhan. Biarpun engkau atasannya, biarpun engkau orang yang berpengaruh, berkuasa, gak ada artinya itu di hadapan Tuhan. Memangnya kamu berapa puluh tahun hidup dalam kekuasaanmu itu? Tunjukkan teladan seperti Paulus menunjukkan teladan. Saya sadar sebagai orang kolerik banyak kali melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi saya mau katakan, saya seringkali menangis di hadapan Tuhan. Bukan menangis buat saya, tapi menangis bagaimana orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus itu datang kepada Kristus. Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kesungguhan hati. Jadi teladan hidup dari Cornelius ini patut kita contoh. Supaya apa? Kita bisa menjadi alat dimanapun kita ada. Apapun status kita, apapun kedudukan kita, di tengah-tengah masyarakat atau di tengah pekerjaan kita, di mana saja, kita pantas memberikan teladan bagi mereka. Taat, takut akan Tuhan itu juga segan, hormat. Oh, satu lagi takwa itu artinya adalah menjauhi segala larangannya dan hidup dalam kesalehan. Wah, lengkap sudah. Ya. Dan itu sebabnya Anda tahu, ketika dia pemberiannya diterima Tuhan, doanya diterima Tuhan, tetapi saya masih belum memberitakan itu secara lengkap. Tapi yang ketiga, teladan yang dapat kita contoh adalah dia suka memberi, senang memberi kepada bangsa Yahudi. Anda bisa baca dalam Ulangan 2, Kisah Rasul 10 ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayat yang keempat,
Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Puji Tuhan. Jadi orang yang suka memberi dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa membarakkan imbalan, terkecuali dia mengharapkan imbalan itu dari Tuhan. Tentulah, karena dia sumber segala berkat kita. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak akan pernah berhutang. Dia akan memberikan benar-benar kepada orang yang suka memberi. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah berhutang. Dan itu sebabnya dia, Cornelius, hidup, teladan hidup dari Cornelius, ia yang ketiga suka memberi. Yang pertama itu saleh, yang kedua takut Tuhan dan suka memberi. Ada orang yang sangat pelit dalam hidupnya. Saya setidak-tidaknya saya mengatakan, walaupun dengan segala keterbatasan, saya masih bisa membuka air sampai hari ini. Setelah 24 tahun, saya masih bisa memberikan rumah saya tanpa dikontrak selama sudah berapa tahun, 95 sampai sekarang. Kalau diantar hasil kebunnya kemari, syukur. Tidak diantar juga tidak apa-apa. Tapi baru beberapa hari yang lalu kami dapat apa, saya bilang tolong diambil kelapa kira-kira 30 biji. Kami mau makan bersama dengan hamba-hamba Tuhan. Dan dia turuni, dia kupas begitu luar biasa. Sebelumnya kami sudah dapat rambutan dan kelapa dan mangga. Kalau ada pisang-pisang dikirim, ada kates-kates juga dikirim. Apa saja yang ada di situ. Apakah pernah saya mempersoalkan? Tidak. Saya hanya katakan, rawat bagus-bagus, jangan coba-coba memindahkan. Dari mereka itu kan ada orang kalau sudah lama tinggal di situ, sesuka-sukanya. Ya, kita sebagai orang yang percaya, kita harus suka memberi tumpangan, suka menolong orang. Dan saya sering katakan, orang yang mengalami kesukaran, orang-orang yang suka menolong kesukaran, kesulitan, tidak akan kekurangan pertolongan. Karena apa? Tuhan akan membalaskan segala apa yang diperbuatnya untuk orang-orang. Dan itu sebabnya mari kita belajar dari Cornelius. Dan itu sebabnya Allah sangat memperhatikan Cornelius. Bayangkan Allah sendiri mengutus malaikatnya untuk mengatakan pujian kepada Cornelius, bahwa sedekahnya, doanya besok. Nanti sore lah ya. Doanya nanti sore. Jadi kita bisa menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan. Mari, kalau hari ini kita mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hatimu. Kalau kita belum bisa menjadi teladan dalam kesalehan, dalam takut akan Tuhan, dalam hal memberi, belajarlah untuk memberi. Apa yang bisa kita beri? Jangan memberi apa yang tidak Anda punya. Berilah apa yang Anda punya supaya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi teladan seperti Cornelius. Dalam nama Yesus, dan kami juga berdoa segala hal yang dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit yang mereka derita kami perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu-bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan dalam nama Yesus, kalau engkau minta pertolongan Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Lihatlah Tuhan, tangan-tangan yang memintakan pertolongan kepadamu. Dalam nama Yesus engkau menolong mereka, engkau memberkati mereka di dalam nama Yesus, sehingga namamu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih buat pertolonganmu, buat kesembuhan, buat pertolongan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, bantuan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.